Ready, set, and begin. Kalian tahu nggak sih bahwa di era pandemi COVID-19 ini, WHO menyatakan bahwa banyak negara yang melaporkan terjadinya peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental. Ternyata banyak dari masyarakat kita yang merasa depresi, cemas, dan takut dengan adanya pandemi ini. Pada akhirnya, isu kesehatan mental juga menjadi concern terhadap adanya pandemi ini. Apakah kamu termasuk salah satunya? Jangan khawatir, yuk simak terus video ini supaya kamu bisa terus menjaga kesehatan mentalmu. Sebelumnya, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa pada seseorang. Kesehatan mental dapat dilihat sebagai sebuah kontinum, artinya kondisi sehat atau sakit pada manusia bisa berubah-ubah. Kadang bisa baik-baik saja, sedih, marah, atau bahagia sekalipun. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang bisa menghadapi daily stress mereka, menyadari potensi diri mereka, bekerja secara produktif, dan berkontribusi baik kepada masyarakat. Lalu, apa aja sih hal yang dapat mengganggu kesehatan mental? Yang pertama, ketika ada hal yang mengganggu kesehatan mental kita, itu dapat menjadikan posisi kesehatan mental kita berada di kontinum kiri. Ada dua hal yang dapat mengganggu kesehatan mental kita. Yang pertama adalah bencana atau masalah yang membuat kita merasa sedih dan lebih sensitif. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety disorder, atau bipolar. Lalu, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Yang pertama, ada faktor biologis, yaitu berhubungan dengan kondisi genetika seseorang. Yang kedua, ada faktor psikologis, yaitu tentang bagaimana perasaan serta emosi kita. Yang ketiga, ada faktor sosial, yaitu berhubungan dengan bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Dan yang keempat, ada faktor gabungan seperti turunan dan lingkungan. Kemudian kita bahas yuk jenis-jenis gangguan mental. Yang pertama, ada anxiety disorder ditandai dengan perasaan cemas serta khawatir. Yang kedua, ada mood disorder. Yang ketiga, ada psychotic disorder. Yang keempat, ada anorexia nervosa. Yang kelima, ada impulse control and addiction disorder. Yang keenam, ada obsessive compulsive disorder. Yang ketujuh, ada post-traumatic stress disorder. Dan yang terakhir, ada facetious disorder. Lalu, bagaimana kalau kamu sudah terdiagnosa gangguan mental? Bagaimanakah cara mengatasinya? Yang pertama, datanglah dan minta bantuan para ahli. Penanganan yang akan dilakukan adalah memberikan obat dan psikoterapi. Memberikan obat seperti obat antidepresan, di mana obat ini akan membantu mengangkat perasaan dengan mengatur kadar zat kimia di dalam otak. Kemudian ada psikoterapi. Yang pertama ada CBT yang akan membantu penderita melepaskan diri dari pikiran yang negatif. Yang kedua ada PST yang akan meningkatkan kemampuan penderitanya dalam menghadapi kejadian yang membuatnya tertekan. Kemudian ada terapi psikodinamik yang bertujuan untuk mendorong penderitanya menyelami emosi serta perasaan yang ada di dalam dirinya yang terkadang tidak disadarinya, agar pasien menyadari apa yang dirasakan dan bagaimana mereka bersikap. Cara yang bisa kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah belajar mengikhlaskan.
Mencoba lebih menerima sesuatu yang telah terjadi, apapun hasilnya. Jika buruk dan tidak sesuai harapan, cobalah untuk menerimanya. Yang kedua, ada memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri ketika ada masalah juga sangat penting. Jadikanlah kesalahan itu menjadi pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Don't be so hard to yourself. Yang ketiga, ada istirahat sejenak. Istirahat sangat diperlukan oleh tubuh untuk memulihkan pikiran yang sudah terlalu penuh menjadi lebih jernih dan lebih tenang. Selanjutnya ada menyortir overthinking. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal yang kita pikirkan secara berlebihan benar terjadi atau hanya asumsi belaka saja. Dan yang terakhir adalah enjoy the moment. Yang dimaksud dengan enjoy the moment ini adalah live in the present. Jangan hidup di masa lalu atau hidup di masa depan yang bahkan belum pernah terjadi. Jadi, kalau kamu merasa kurang sehat atau mengalami gejala gangguan kesehatan mental atau merasa masalah sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, maka mintalah bantuan ke para ahli atau profesional kesehatan mental. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk pergi ke profesional kesehatan mental. Jangan takut dengan adanya pandangan masyarakat yang masih tabu dengan kesehatan mental ini. Lakukanlah konsultasi agar kamu bisa mendapatkan diagnosa serta penanganan yang tepat untuk kondisi kamu. Selain ke para ahli, kamu juga bisa meminta teman, orang tua, orang terdekat, atau orang yang kamu percaya untuk mendengarkan cerita kamu. Stay sane dan jangan self-diagnosis ya. Because the first step to getting help is to say it out loud. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih.